A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita yang lalu, Allah Ta'ala menghidupkan manusia bermacam-macam. Ada yang nggak makan, ada yang makan tasbih aja, macam-macam lah suka hati Allah Ta'ala ya. Karena bukan nasi itu yang menghidupkan. Itulah kajian kita yang lalu. Dan adalah Ibrahim bin Adam itu makan tanah ya 20 hari. Ibrahim bin Adam, masih ingat sama Ibrahim bin Adam, seorang raja yang kaya ya. Akhirnya dia jadi wali ya, Ibrahim bin Adam ini nggak peduli dengan itu, makan tanah lah, karena makan daun ya. Bermula hikayat mereka itu amat banyak, tiada disebut di dalam kitab ini. Banyak sebenarnya kisah-kisah itu ya. Maksudnya supaya apa? Supaya kita jangan terhenti dengan makanan yang dipikir enggak ya. Itu mungkin waktu Dajjal itu nanti sudah merajalela di dunia, dari kuasai semua. Yang beriman waktu itu seluruh dunia 12.000 laki-laki, 7.000 perempuan. Melanjutkan pertanyaan Pak Hanafi tadi, Ibrahim bin Adam ini seorang raja kaya. Jadi dia di sungai anyut apel tuh sejarah dia makannya apel tuh. Begitu makan telannya baru teringat, ya bukan orang punya ini. Itulah sejarah dia tuh. Maka di seluruh sungai di mana jatuh apelnya, sampailah kebun apel itu. Karena kalau nggak kita cerita gini kurang dulu juga siapa Ibrahim Adam ini kan. Pak, di mana tukang kebun? Pak, ini kapal sini. Oh iya, ini emang kapal sini jatuh ini gitu. Aku makan udah ini deh. Aku minta izin sama yang punya. Waduh. Nanti aku tanya, telah minta izin kan? Tanya sama yang punya perempuan kebun tuh, yang punya kebun tuh perempuan. Tanya tukang kebun lah, Bu, ada tadi orang makan buah apel dari sungai, jadi minta izin. Kata perempuan ini kalau dia mau nikah sama aku baru aku izin, kalau enggak tidak. Pernah kali itu kan? Ya udahlah, tapi bilangkan keadaan aku ya, kata perempuan. Dia mau maafkan, mengizinkan, asal mau nikah sama dia. Ya nggak apa-apa lah, kata siapa. Jangan kau bilang nggak apa-apa, pikir dulu, jangan jawab cepat-cepat aja ya. Kita kan selalu buru-buru itu kan. Nah, perempuan ini buta, peka, lumpuh, lengkap lah itu ya. Buta, lumpuh, peka, apa lagi? Itu ada bisu. Tahu juga gue ya. Udah lengkap kan itu kan? Macam mana? Daripada aku dituntut Allah Ta'ala nanti itu kajinya. Maka jangan bandingkan umur sekitar itu. Ya saya. Yang udah lalu udah, jangan bikin lagi. Kita suruh kita kerja mau cepat, udah kita ambil orang punya. Pasang, jangan. Berat. Itu Ibrahim bin Adam tuh contohnya. Daripada aku disuruh Allah Ta'ala di padang mahsyar gara-gara ini. Di sini kita enak-enak, sana berat ini. Berat. Berapa miliar manusia itu yang mau kita jumpai, nyari kembali minta izinnya, kan Pak kan? Ah, udahlah, nggak apa-apalah, nikah lah situ daripada aku berat. Ah, diterimanya lah. Mau juga perempuan tadi tuh, Pak buta, ini aku ingatkan lagi ya, kata si tukang kebun tuh, peka, bisu, lumpuh, lengkap itu kan? Nggak apa-apa lah. Dipilih perempuan tuh, udah bersedia, udah datang lah dia. Singkat cerita nikah lah orang ini. Rupanya perempuan itu nggak peka, nggak bisu, nggak lumpuh, normal semuanya, cantik pula lagi. Jadi dimaksud dengan tidak mata buta itu dia nggak melihat apa-apa. Yang bagus nggak pernah yang haram ya. Kupingnya pun tak pernah dengar yang haram. Mata pun gitu. Lumpuh nggak kemana-mana deh, di rumahnya itu aja. Nikah Ibrahim bin Adam. Tapi tujuannya bukan itu. Bukan mau kawin, kan tanya udah selesai, udah minta izin aku pergi ya katanya. Tinggalnya perempuan tuh, pergi dia ke Mekah. Ke Mekah sana belajar agama lah betul-betul dia, sampai dia ngajar di Masjidil Haram. Ibrahim bin Adam ini, belajar jadi wali di sana.
perempuan yang dinikahnya itu hamil, dapat anak, sibuk perempuan, mana lah ayahnya nggak ada ya kan. Cuma ada cobaan itu berkali kan. Akhirnya sudah anak ini lajang, dia tanya ayahnya mana, dah pergilah kau jumpai ayah kau di Masjidil Haram, itulah ayah kau nanti. Pilih sana dia, si anak tadi nih. Sampai Masjidil Haram, Ibrahim bin Adham lagi ngajar. Nampak di pintu masjid itu ada anak-anak yang nengok kan. Dalam hatinya tuh hati anakku ya, datanginya. Buka cincin, nah pergilah kau ke negeri Baghdad sana, kau kasih sama menteri sana nih. Cincin kerajaannya itu. Udah, aku nggak banyak waktu, itu aja coba pergilah kau kata. Nah, sangat waktu terbuang itu ya. Pergilah anak tadi. Sampai ke sana, tunjuk kasih terlalu menteri ini cincin raja ini kan. Aku anaknya itu. Beralihlah kekuasaan sama dia. Udah. Bes itu aja ceritanya dulu. Bukan cobaannya bukan berenak tuh ya. Untuk menjadi seorang wali itu ya. Ini ngaji tiap malam Sabtu aja mau jadi wali ya. Bisa aja. Tengok keadaan kita tadi. Kenapa Hanafi nanya itu? Dosa kita enggak tahu banyaknya, enggak kita kaji, kalau dikaji ngeri kali. Sangat banyak, tapi dosa. Itulah bakti kita sama orang tua yang sudah meninggal. Itulah kita minta. Saya mendengarkan ada murid saya mama yang meninggal. Itu aja merinding, Bu. Saya dah, itu aja lah pengadat lain cara mohon kepada orang tua saya. Saya tahu orang tua saya macam mana modelnya. Sama dengan kita nih. Kan tahu kita orang tua kita kan. Atau banding dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang untuk menghidupi keluarga ini yang haram pun ditempuh juga. Taunya salah kadang-kadang. Itulah dimunajat. Ya Allah tolonglah, janganlah kau siksa orang tua aku ini. Aku tahu kali orang tua aku macam mana modelnya. Ini kan kita aja rajin kali ngaji. Berapa banyak orang nggak mengaji? Sholat juga ya kan. Tapi kebanyakan sholat di sini manusia tidak sholat. Allah betul nggak ini? Nah itulah dibilang, tolong jangan kau siksa ya Allah. Karena dia sayang sama aku. Apapun ceritanya dia yang membesarkan aku. Menangis menjadi-jadi dari situ di pusara orang tuanya. Nah, itulah kata Allah Ta'ala, malaikat azab bertikan aja pengasang baku dengan anak kayak ingin menghibah kepada aku. Karena aku maha pengampun, maha pemaaf. Ya. Itulah bakti seorang anak. Jangan kita biarkan aja orang tua kita udah meninggal tuh. Apa heran? Kita santai, jangan. Kalau kita santai aja nggak pernah kita pikir ke orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah ini, siap-siap nanti anak awun nggak open bawa. Itu ya. Kita mendidik kita anak kita agama untuk kita sebenarnya, untuk dia dan untuk kita sendiri, bekal kita ya kan. Alangkah ruginya kalau orang tua tak diajarkan anak agama, rugi kalilah. Dan waktu kita sempit, bukan lapang waktu kita ini. Tengok aja lah satu-satu berpulang ya kan, keluarga, pemilih macam lah, jiran tetangga. Nah, sudah lanjut kaji balik. Jadi Ibrahim bin Adham ini sampai makan tanah dia 20 hari lamanya. Bukanlah tanah-tanah ini ya. Ya. Diharap tuh ada tanah yang boleh bisa dimakan gitu ya. Bermula hikayat mereka itu amat banyak. Tiada disebut dalam kitab ini. Dan orang yang sakit serta daibnya, ada juga orang yang sakit dengan daibnya lemah kali. Tiada makan ya sebulan. Ada. Kalau kita ngambil banding nggak usah payah lah, orang hamil lah banyak perempuan kalau hamil, karena nggak makan ya. Akhirnya ngidam entah apa dimakan. Ada kan? Itu jelas pada nyata lah itu ya. Jadi tidak makan sebulan, padahal hidup iya. Kalau itu bukan makan untuk menghidupkan. Bermula orang yang mati kena lapar itu, ada orang mati kena lapar itu hanya sampailah ajalnya, itu sebabnya. Seperti orang yang mati padahal kenyang ya, ada juga orang kenyang mati, ada. Dan lagi tambun, gemuk lagi orangnya pun ya. Ada yang lapar, kurus, mati. Apa gara-gara itu? Tidak. Karena ada bandingnya orang yang kenyang, gemuk lagi pada mati juga ya, mati. Dan jika seorang lagi terlebih tahu pekerjaan pada masamu dan terlebih pengasih daripada mereka itu dan terlebih sempurna janjinya,
mengatalah bagimu bahwasanya aku diberi pada sekalian pekerjaanmu, maka serahkan olehmu akan pekerjaanmu kepadanya, dan kerjakan akan dia barang barang yang manfaat bagimu. Dan saya kuterima akan dia segera, dan aku bilangkanlah akan dia terlebih besar nikmat daripadanya. Maka jikalau memilihlah akan barang yang tiada kau ketahui, ku janjikan padanya, niscaya tiada benci engkau dan tiada jemu engkau, tetapi hatimu tetap kepada perintahnya. Karena kau ketahui bahwasanya ia tiada memilih melainkan barang yang kebajikan juga. Maka mengapalah bagimu tiada kau amalkan dengan sumpama ini serta Allah Ta'ala. Kenapa? Artinya gini, jangan sangka buruk sama Allah Ta'ala, sangka baik aja. Inilah sama kita sudah. Kalau kita kaji halus lagi Pak Hanafi, ini kan udah halaman 139 Muhtasab Batin, tinggi ya, halus. Kitab Majmu' ini ya jangan anggap enteng, karena ini dari asalnya itu kitab Ihya Ulumuddin 8 jilid, tebalnya macam Al-Quran 8, itu Ihya Ulumuddin, dikecilkan jadi 4 juzuk Sirrus Salikin, kecilkan ini aja, isinya aja ini, isinya aja itu. Jadi jangan pernah sangka buruk sama Allah Ta'ala. Kapan kita bisa mengamalkan ini? Kalau kita betul bertauhid, Allah Maha mengetahui ya. Itu mungkin kalau dihaluskan lagi. Ini para suami jangan mukul, marah pun nggak pernah nih sama istrinya. Bukan nggak mau lah, nggak mau marah. Kenapa? Dia tahu yang jodohkan ini siapa? Ke situ larinya. Mau marah sama istri berarti marah sama Allah Ta'ala yang menjodohkan. Karena suami marah sama istri ada kan? Kau tak apa bisa berkau? Kamu bisa membantu kan? Jangan. Ya Sopi. Ini udah pulang saya bilang, jadikan istri itu ratu bukan pembantu. Hasilnya sama kita sendiri. Apa lemen tangan jangan. Protes, jangan protes lah. Kita jodohkan kita Allah Ta'ala ya. Apa betul itu? Betul lah, orang itu nggak bisa, siapa pun tak bisa mencampurnya. Langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah Ta'ala. Ya betul Heri. Hah? Jadi kalau nggak jadi pun nggak kecewa kan? Ini banyak saksi denger nih, saksi nih. Nah, baru duduk kaji itu. Cuma syariat sebagai manusia kita ya Allah ganti yang lebih baik dari ini lagi gitu. Terus kita mintalah kepada aku perkenankan Allah. Aku mau ini juga ya, enggak terserah kalau ya Allah ya, kalau memang mengetahui itu ya. Kalau kita renungkan ini, saya bilang kita maksud saya juga kan, waktu kita nikah itu sujud syukur kita itu, sunat sujud syukur itulah kita nikah. Karena salah seorang manusia itu kita dinikahkan, Allah menjadikan itu kan, yang jodohkan syukur. Berapa banyak anak lajang tuh sampai mati, sampai tua mati nggak kawin ada kan? Ada perempuan pun gitu. Nah syukurlah awak. Udah Hendra, nggak sampai kayak gitu kali lah merenungkannya, nggak apa-apa. Kalau nampak Melayu kali kayak ini. Tapi renungi lah. Apa mau cerita Allah Ta'ala yang jodohkan kita? Inilah dah. Udah Pak Nabi. Kalau kajian mau kasar-kasar aja ke bawah lah ya. Sampai ke sana kita kajian, emang iya Bang. Dan itu betul, nggak bisa dibantah. Iya, alhamdulillah ya. Apapun cerita aku ada istri aku ya. Tapi ngerepet aja pula, bagus. Nggak pernah sangat buruk sama Allah Ta'ala, bagus. Makanya Nabi ngasih resep sama kita, namanya urusan dunia lihat ke bawah. Apa aja masalah. Kalau kita ke bawah kita tenang gitu. Ya tapi istri aku ngerepet aja, tidur baru berhenti ngerepet kan. Bagus. Kok bagus pula? Nah, coba tanya orang yang belum kawin. Aku ngerepet lah, bukan ada ya. Daripada tidak terus ya. Mana apa?
biar aja lah merepet, timbang tidak terus. Karena anak lajang, umurnya udah lanjut juga lah. Tanya orang tua, kok kenapa nggak kawin-kawin? Ya ada apa? Sama siapa kamu? Terserah lah tuh. Pokoknya perempuan lah tuh. Saking parahnya itu dah. Pengen kali kawin itu. Nah, kalau saya sendiri saya tanya juga tuh, kamu ada nih perempuan mau sama kau? Ini yang apa ini dengarnya enak kali orang ini, yang mana-mana yang duda-duda ini cerita ini. Jadi ada perempuan pegawai negeri, dia bilang sama saya ini, pokoknya saya suaminya orang yang sholat tahajud, biaya nggak perlu sama saya, gaji saya udah cuma mencukupi, nggak perlu biaya. Sampai kayak gitu. Nah, udah saya cari ya, jumpa sama anak lajang tadi yang udah berumur ya. Kau mau? Ya terus pastilah, kalau pasti dan bagus saya mau deh. Ya lah, kau tengok yuk, nggak usah, pasti aja, saya percaya aja gitu. Kata si laki-laki tadi, enak kan San? Pasti aja nengoknya, kalau memang udah cocok, udah saya setuju aja. Betul ya? Iya, tapi saya wawancari si perempuan tadi ini. Gitulah memang cakapnya. Nggak perlu biaya, pokoknya orang yang sholat. Rupanya langka kali yang bisa orang sholat di sana. Kan iya kan? Maka kalau ada istri kita sholat, syukur alhamdulillah lah. Payah juga. Saya ada tukang kusuk ya, udah langganan lama sama saya itu. Udah lama saya cerita agama, dibilang sejak kawin itu ceritanya pernah sholat Pak. Sejak itu saya berhentikan, nggak pernah musuh model lagi. Jijik kali saya namanya. Kok gitu Pak? Iya, bagus saya dengar petir dengan kau. Dengar cakap kau ini, saya bilang. Kau biayai, kau kasih makan semuanya istri kau, dia ngasih dosa terus sama kau. Nah udah. Jadi saya bilang sama laki-laki itu, udah dia setuju. Mau deh, pokoknya kau sholat gitu. Ya, apalagi? Gini deh, ada syarat satu lagi deh. Apa? Bilang mau perempuan tuh ngasih dia duit 15 juta. Kalau itu nggak bisa nahan diri lagi, saya udah itu. Yang dalam celana itulah saya bilang garam kali. Udah gratis beri. Minta duit 15 juta pula dia. Nah nggak garam nggak San? Sukunya nggak usah saya bilang lah ya. Kok sama lah sama. Nggak pernah saya ucapkan itu, saking gerem saya naik ke puncak marah. Pegawai negeri ya kan, dia nggak pakai belanja, dia bilang udah gratis semua. Minta 15 juta dah jual hasil. Nggak saya tanya untuk apa lagi. Gimana Ri? Bukan itu yang mau saya tanya. Kalau kau kayak perubahan gitu mau? Cinta kali main ini. Cinta kali gitu nggak mau juga jawab itu. Hebat kan? Sampai kau ditanya Ustaz Andi pun kau salah-salah jawabnya ya. Mimin, isim apa mim tuh? Mim tuh isim apa? Ada yang cerita sama saya. Kamu cerita ya? Si Andi itu lama ngaji, masa yang lama deh ngaji mas saya itu. Cuman nggak ada jodoh tadi juga. Kalau nggak mau saya kan mana saya itu si Andi itu. Itu kalau nggak jodoh nggak jadi. Sedih ceritanya. Dia nggak ada duit. Dia suka kan sama anak saya. Anak saya pun mau. Aduh. Kalaupun kamu ada ya apa dia bilangnya kan? Apa? Nggak modal, nggak apa-apa lah. Udahlah. Dia lagi di pondok lah tuh Zulkarnain. Si Andi tadi. Lagi nuntut ilmu si pondok lah. Udah. Kau tuh SMS aja. Bilang Bang Andi pulang. Kita mau dinikahkan ayah. Udah itu kasih kirim. Nggak usah, nggak pakai biaya, nggak usah lah ya. Karena ada dalil Al-Qur'annya, kita Abu Bakar pun nggak membawakan anaknya itu sama si Jubair itu nggak pakai apa-apa. Aku diantarkan ayah ke rumah Jubair, nggak ada apa. Jubair itu nggak ada hartanya pun nggak ada, cuman tempayan aja satu tempat ambil wudhu. Miskin betul, kiri kali kan. Kenapa Abu Bakar mengatakan ini? Kena Nabi yang bilang jaminan surga. Nah udahlah, nggak datang si Andinya. Memang di SMS ujung ini, tempo seminggu aja nih ya, nggak lama-lama. Karena kalau lama-lama udah ada Minang Sidilah ini, nggak pulang-pulang deh. Datang orang Minang ya, kawinkan lah. Sampai sekarang udah anak 2 penanak saya itu kan Sidilah tadi. Datang dia.
Saya datang dia kan. Ya biasa kasih teh kan. Cerita penceritanya, Bu, si Nila mana Bu? Ya tempat suaminya lah. Wah kalau itu memang pucat muka langsung ya kan. Kasihan nggak diminumnya pun. Kenapa nih? Tapi udah dibilang di kos sekarang pulang mau saya nikahkan. HP saya hilang Pak, dicuri orang. Nggak sampai SMS itu. Nah ini kita ambil itibar kalau nggak jodoh tuh ya. Kalau nggak jodoh, HP-nya pula hilang. Tak sampai lah SMS tadi. Maksudnya gini, untuk kalian dua ini walaupun menggebu-gebu kali, kalau tidak tahu tidak ya kan. Nah itu contohnya itu. Jadi, Apa sih? jadi saran kita apa tuh? Nggak usah fokuskan ke sana, santai aja. Ini kita sesuai dengan kaji nih. Allah tuh hidup manusia itu bukan mesti makan nasi aja kok, makan daun ada, makan tasbih pun ada. Iya. Nggak usah heboh kali. Iya. Belum habis cerita saya tadi. Nanti seluruh dunia nih, seluruh dunia bukan Indonesia, yang beriman ketika sudah Dajjal itu pindah Dajjal luar biasanya itu, yang beriman cuman 19.000 orang, 12.000 laki-laki, 7.000 perempuan, kan 19.000 orang itu yang beriman. Nanyalah sahabat sama Nabi, ya Rasulullah kalau itu makan apa orang tuh? Makan tasbih. Orang makan nggak ada, sama Dajjal semua makanan. Makanan dikuasai semua, nggak ada makan. Maka orang banyak mengaku Tuhan sama dia. Dajjal tadi belah kanan kirinya malaikat, ngaku Tuhan, apa nggak mengaku orang ya kan? Padahal malaikat itu bukan mengawal dia, mendustakan dia. Cuma kalau orang beriman yang tahu, kalau nggak tahu. Aku Tuhan, katanya. Dibilang malaikat yang kan dusta dia nih. Ini orang nggak dengar. Yang bilang kita betul, betul kata itu. Kata si malaikat sebelah kanan bukan Dajjal. Nah, maka banyak orang beriman sama Dajjal. Cuma orang nggak ngaku Tuhan. Diperintahkan sungai naik balik ke gunung, naik, nggak ke laut lagi ya. Mau ikan apa cekunya tangannya ke pantat laut tuh, ke dasarnya, dia mulai ke matahari, nah makan. Itu Dajjal. Jadi waktu itu udah nggak ada makanan lagi. Kalau mau makan sama dia lah. 19.000 orang yang beriman untuk seluruh dunia. Ngeri kan? Jangan sampai jumpa lah sama dia ya. Nah itu tanya sahabat, apa makan mereka itu Rasul tasbih. Kita pun kalau coba-coba boleh. Kan bukan makanan tadi ngidupin kan. Baca tasbih aja. Tapi jangan istri suruh makan tasbih ya. Entar terpulang dia. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kenyang lah itu. Kapan kita gunakan ilmu ini? Waktu puasa Ramadan atau perjalanan jauh, terasa lapar, baca itu. Dapat Nabi. Makanya kadang-kadang ada orang kita ini, kok nggak puasa, kok nggak sahur aku semalam, itu udah bodohnya. Digadekan sok makan ya. Kalau nggak makan nggak apa-apa. Karena yang ngenyangan siapa? Allah Ta'ala. Makan tasbih. Hendaklah sedikit cita-cita. Bermula barang yang ditakdirkan itu ada iya, dan barang yang tiada ditakdirkan tiada datang iya. Mudah kali gaji sebenarnya. Tapi kalau kita ngelawan juga, barang takdirkan itu pasti ada. Yang nggak takdirkan itu nggak akan ada kan? Tidak datang ke nikah. Dan pada demikian itu kurnia Allah Ta'ala dan kegemarannya. Dan pada amarah dan benci itu duka cita. Ini barang yang ditakdirkan itu adalah ada ya. Nah, bagaimana bisa kita mengetahui? sekarang inilah. Maka terus belajarlah kita kan. Mana bisa mengetahuinya kita si Mujang? Iya juga ya kan. Sekarang inilah. Tadi dulu nggak pernah kita pikir kalau kamu mau bertanya seperti ini kan. Ini takdirnya. Barang kita ada dia. Kenapa lah Mujang bertanya kok nggak orang yang lain? Itu Allah Ta'ala itu. Jangan tengok pula saya yang jawab.
Jalan suatu lah menjadikan suatu. Inilah tamparan atau tegur sama kita. Kan ada juga orang dimaki orang, udah diam aja bagusan. Sifar aja lah kita. Kalau dimaki orangnya kita maki balik. Kalau dimaki balik macam pelor maki nanti kita ya kan. Biar satu itu aja udah. Tapi kalau kita lihat dianya pasti kita lawan, kurang ajar kali kau ya kan. Nah. Ilmu tasawuf ini ilmu batin jar. Semuanya ini baru teramalkan kita kalau kita pakai tauhid. Sehingga itu kan orang yang mau sabar betul kalau dimaki dia diam aja kan. Kalau nggak sabar kita mana? Kenapa? Kita tahu surga, Allah Ta'ala menjadikan surga itu untuk orang sabar dan syukur. Surga itu untuk orang yang sabar dan syukur. Nah, mau masuk surga enggak? Nah, sabar. Nggak akan terucapkannya kalau nggak Allah nadirkannya. Itu kaji tadi nih. Yang sudah tadi Allah pasti jadi. Udah. Bagi kalau istri ngerepet udah biarkan aja. Bagus sekali sekarang minum tahu sih dia ya kan. Iya. Abang ini kalau orang cerita nggak, bukan haus kau minum lah. Minum. Barang ditarik Allah pasti ada dia. Yang tidak tarik nggak akan ada. Jadi ngapalah sibuk kita mikirkan. Akhirnya hidup ini nggak nikmat. Ini juga berulang-ulang disampaikan. Hidup ini nikmat, enak bahkan nikmat. Kenapa? Kalau kita pakai yang 3 hari aja lah, nggak usah 3 jam 3 hari. Semalam ini hari besok. Semalam macam orang nggak terulang lagi. Besok kita tahu tidak sekarang. Karena enak jadi kan? Heboh kali mikirkan besok. Dah. Ini hari. Berarti kita dilarang untuk berkisah tinggi. Panjangan angan tuh bahkan maksiat batin. Apa kita panjangkan angan-angan tadi? Jadi gini Pak Nabi, makanya jangan anggap sepele masalah yang kecil. Terkadang kecil besar si Allah Ta'ala ya. Ini saya kasih contoh. Kalau orang makan gaji, tiap bulan gajian kan, jadi simpan langsung duit itu. Berulang-ulang sampaikan. Munajat ke Tuhan, ya Allah, tunjukkanlah jalan taat dari rezeki yang kau berikan ini. Kuatkan aku untuk melaksanakannya. Tunjukkan pula jalan maksiat dari rezeki yang kau berikan ini. Kuatkan aku untuk menghindarkannya. Yang kecil-kecil, supaya berstadi sama Allah Ta'ala. Segitu sampai sebegitunya, iya. Berstadi sama Allah Ta'ala. Inilah resep-resep kehidupan kita. Kalau kita pun alhamdulillah masih hidup, bangun pagi ini bangunkan Allah. Jadikanlah kehidupanku ini untuk menjaga taat kepadamu. Semuanya langkahkan kaki ke tempat yang baik-baik. Berdoa terus, berserah sama Allah Ta'ala. Nah, selamat nah ini. Kalau sudah kita amalkan 3 hari yang semalam nggak terulang lagi, besok kita nggak doa sekarang, apa awet muda ini? Yang bikin cepat kali tua kan mikir yang besok, bulan depan, tahun depan ya nih. Kemana nanti? Kalau jadi aku sama si Mimin nanti tidur nggak bisa kok. Enggak, kau jangan marah. Saya bilang ini siapa namanya? Gak bisa tidur. Padahal kalau kita punya pasti sampaikan. Itu kaji kita tadi nih. Nggak, udah tenang aja lah. Asal kok ketawa kan. Makanya orang dulu luar biasa kok. Kajinya tuh sedikit tapi mantap kali. Misal kita tahu kalau kita itu bahasa Ustaz bilang itu tenang aja lah. Saya nggak melihat yang itu tenang itu ya saya ketawa. Nah itu kamu lihat Zahir masih. Bisa dia saya lihat. Berarti asal bisa Zahir, kita ngaji tasawuf, ngaji batin. Saya lihat tuh, bisa kali. Salah. Enggak, saya udah enggak tenang deh tuh. Enggak gelisah lagi deh. Dulu ya. Dulu ya dibawa bendera Ustaz Hamsul ya Ustaz. Oh, tuh kan kok. Itu. Kan, sepertinya dikasih closing aja. Nanti kebalikan lagi. Nggak bisa Julkarnain, dia sekarang ngelawan, jawab dia. Yang kau bikin macam Heri dulu. Baru ngaji memang, tapi senjata. Singkat kau ya, patut juga lah kau Heri. Jangan terak dulu deh, ingat tuh. Jangan salah-salah kau cakap. Orang dulu
Bukan cerita dongeng tuh. Nah, kita tanya mas, perlu kita cerita-cerita sama orang udah tua-tua, cuman dulu turbanya. Orang itu tahunnya kuat kali. Bulan purnama buka jendela aja. Biar perempuan laki-laki sama. Perempuan terutama. Kau angin, sampaikan salamku kepadanya. Sampai lah. Punya dongeng begitu orang itu. Buat surat, campakkan ke laut, masukkan dalam botol. Bisa sampai keluar mau sampaikan surat. Laki-laki ini pergi laut ya, kok ada botol diambil. Ya ada surat untuk dia rupanya. Balasnya gitu juga balasnya, sampai. Ini kita SMS pun kadang nggak sampai ya, telepon nggak dibaca. Nomor yang ada 7 tak dapat dihubungi. Iya kan? Masih lumayan. Yang pada ada manusia itu di sini HP-nya pun nggak ngerti dia. Pulsa Anda tidak cukup memenuhi panggilan ini. Malu. Ada pulsanya ya. Orang dulu nggak gitu aja. Oh angin sampai ke salam gue sampai. Jadi rupanya saya dalam bercanda-canda karena masuk canda juga seluruh juga. Ada nggak mau kan San? Kalau saya main-main. Tadi Pak Anapi mimpi sama orang tua. Kau nggak usah apa ya. Malam ini malam Jumat kau pasang lilin di ujung titi, peluk guling, peluk semangat. Kita jumpa dalam mimpi. Dia malah mimpi dah San. Nyimak nggak nih? Dia nggak perlu lagi dia. Kan dia yang belajar kali kan? Iya belajar. Orang Melayu itu penuh dengan pantun kan. Malam ini malam Jumat, dengar raganan kalau nggak kau catat. Pasang lilin di ujung titi, peluk guling panggil semangat, kita jumpa dalam mimpi. Tutup dengan kalimat la ilaha illallah, mimpi lah itu. Dia tanya aja dia. Ngapa itu? Ngapa lah? Bilangin orang awak ngapal juga. Jawab ya. Udah, apal. Boleh apa gitu. Ngaji ini bukan kita jangan cerita-cerita, kita untuk kita amalkan. Itu kalau kita salah gunakan ini salah. Itu si Samsinur kau tahu kan? Dia kan anggota HNI itu, Sinur itu. Kalau nggak diamalkan, dia orang pintar, sarjana. Nggak dapat bukti kaji ini jelas nyata bisa dibuktikan tuh nggak dapat cerita aja buktikan saya bilang. Jadi anaknya selalu kali saya pulang sekolah lama, panggil dari rumah saya bilang. Nggak usah pakai HP saya bilang. HP itu kecil itu. Orang dulu nggak ada pakai HP kok. Walaupun dalam penjara bawah tanah dua-duanya bisa cakep-cakep aja orang. Itu orang dulu. Nah, jadi kau panggil anak kau, baca aja. Baca apa yang kau bisa kau baca, Qulullah, Falaq, Binas, Al-Fatihah, baca la ilaha illallah, panggil anak kau pulang. Pulang kau nak. Dia tengok jam, besok 15 menit sampai rumah dari sekolahnya. Sampai. Udah. Iya, betul Pak. Pakailah terus. Cuma masuk anggota HNI ini ada sanksi juga saya sama dia. Manusia yang biasa sanksi itu. Anggota-anggota HNI ini takutnya terpeleset ke sana. Jangan, nggak berbuka semua itu ya. Peganglah tauhid selama yang sudah ditanamkan. Kokohkan tauhid. Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, semuanya dia. Jangan terpesona dengan sana. Selalu nanti HNI pulang ngasih rezeki ya. Tidak. Yang ngasih rezeki siapa? Udah santai. Udah ngajar kau di PAB, udah di PAB itu aja ya. Maka saya dengarkan dia bicara, si Samsir sama kawannya. Sampai saya tanya sama si Rizal, Samsur Rizal. Kawan Samsir itu siapa? Oh, itu dosen tuh Pak. Oh, pantas lah. Kenapa? Karena waktu prestasi ngeri kali bicara, paten kali lah. Pokoknya orang dia kalau bicara tuh, orang beli langsung produk HNI. Pada dia ngapainnya kan. Nah, cuma saya sangka di hati gini. Kesana pula lah di sini nanti. Gitu kok, Eri. Kok kan naik mas tadi, Pak? Macam mana Pak itu minyak apa namanya minyak khusus? Minyak apa? AMS. MHS. Macam mana lah mau laku jualan kok namanya? Berapa kali dibilang gitu ya. Ya apa nih? AS. Dia nanya saya, nggak ada apa-apa ya mas saya bilang. Panas tidak apa, nggak ada reaksi nggak ada. Mau bilang saya kusuk aja lah saya bilang. Nggak ada apa-apanya. Nah. Macam tadi juga,
Allah sekali Allah telah menghidupkan manusia nih. Sekarang makan nasi, kadang tidak jagung ya. Ada masa kita dulu pernah masa sangat penceklik kali. Nah, makan bakso jarang, campur jagung, campur ubi. Ada masa nyari itu ya kan? Ada. Saya pernah masa yang Pernah, tapi saya nampilin anak kesayangan. Gak dikasih ayah saya makan nasi campur jagung, nasi putih aja. Saya nggak pengen itu. Ya orang tuh kok ada kuning-kuningnya ya, kayak jagung tuh. Ah, makan itu lah. Ketahui orang lah saya. Biasanya pada pikir keberanian kan. Saya sih, ya orang ini kok makan nasi kok kuning-kuning pakai jagung rupanya. Suka warna anak-anak lah namanya kan. Kalau saya nggak dikasihnya, karena nasi putih aja. Memang nasi pakai jagung enak juga, buatlah sekarang ya kan. Daripada makanan nggak ada, buat enak lo pakai kelapa ya kan. Ya kan? Nasi jagung. Nah, sudah Heri. Berarti siap ya. Langkah rezeki pertama di tangan Allah Ta'ala. Udah, ada cerita. Kalaupun terjadi ini saya kasih apa obat-obatnya, minta ganti sama Allah Ta'ala kalau nggak jadi. Kalaupun nggak kalau yang kau jadikan juga aku sama dia. Allah ini munajat, cara munajat. Tetapkan hatiku, berikan kemudahan dan kelapangan. Itu tugas kita minta. Kalau memang dia lah calon istri aku, ya Allah berikanlah kemudahan, kelapangan untuk dia. Tetapkan di hatiku ya. Kalau nggak, buang di hatiku. Kalau Allah dibuang Allah di hati kita, enak kau tidur. Ini gara-gara tetapkan bisa tidur ya. Nengok ke atas, nengok dia juga. Tengok kemarin. Enggak, saya bilang saya dulu kayak gitu Ri. Kok pas tidur orang itu ya, kemana dilihat? Iya, enggak. Kalau kau diam aja, orang nggak curiga ya. Itu kita hampir-hampir belanggar aja. Orang dia nengok setir, kau nengok jalan. Kata orang tua dulu lagi mabuk kepayang gitu biasanya. Saya bilang tuh Heri, itulah. Kemanapun dilihat itu. Nah, tapi udah kita kaji ini ya. Bagus kita meriksa dosa kita apa. Kita bakal pulang. Itu saya bilang Pak Hanafi tadi. Sekecil apapun, jangan bikin lagi. Yang lewat sudah. Kalau tukang-tukang ini banyak terpleset. Tukang apa aja pun. Ngecat rumah orang, sisa cat dibawa pulang, nyuri namanya. Nggak diminta, minta dikasih padahal ya kan. Dan seterusnya. Dan nggak bisa pilih masalah ini. Nah, baru kita bayangkan balik ke orang tua kita balik. Cuman orang tuaku dulu. Itu bagi kita Nabi, bermula barang ditakdirkan itu ada iya, dan barang yang tiada ditakdirkan tiada datang iya akan dikau. Dan pada yang demikian itu kurnia Allah Ta'ala dan kegemarannya. Dan pada amarah dan benci itu duka cita di dalam dunia dan siksa dalam akhirat. Nah itu ya. Maka marah ini awas, marah. Benci itu dari duka cita, apa maksudnya? Nah gitulah kalau ngaji dan diam aja ya. Yang mana tadi? Dan amarah dan benci itu duka cita. Kalau datang marah kita duka cita kita nanti. Ingat ya, marah itu kalau datang marah sama hati kita, itu setan masuk. Setan masuk tepiskan. Nanti kalau kita coba nanti yang bikin kita darah dan kita benci, kita bisa sabar ngadepinya, tenang hidup kita. Dada kita pun lapang kali rasanya. Maka tadi saya bilang tadi, kalau kita dimaki orang pun udah. Iya Hari, tahu biar aja. Jadi menghindarkannya supaya nggak terbawa harus emosi. Apa cara sebenarnya? Ingat yang tadi, jangan lihat sesuatu lihat menjadikan. Itulah resep yang paling ampuh. Jangan lihat sesuatu lihat menjadikan sesuatu.
Maka kita pun kadang-kadang pulang kerja laki-laki dah biasa dah kerja, di kerjaan dimarahi mandor ya kan, kerjanya payah pula, salah pula, pulang repot pula istri. Apa nggak meja kita gebrak itu jadi? Jangan. Itu tempat sabar. Jadi bagus. Allah sedang menaikkan derajat kita jadi dapat mengamalkan sabar. Sabar masuk surga. Tinggal pilih. Nah, kasih senyum aja nih kan. Ya apa namanya? Senyum aja kan. Gini cara utara rupanya ya. Ada, itu makanya kalau dalam kitab kata Abdullah anak Umar, ya nggak ada bala dalam dunia ini gitu. Jadi tadi itu nggak ada sama dia. Jadi sama kau bala itu apa? Ditarik Tuhan di mana itu baru bala gitu. Jadi kalau datang kepedihan kita rasakan, katakanlah tangan pun putus pemerintah, tabrak, nggak apa-apa, bagus gitu. Tangkap baik aja penggul ta'ala. Karena harus saja Allah memutuskan dua-dua ya. Satu yang cuman diambil milik dia, udah dinaikkan pahala, dapat pula aku maka bersabar, bersabar ngadepin ini, dan Allah tidak dilupakan aku. Allah ridho sama aku. Kenapa? Nampak aku perbuatan Allah Taala ini. Itu tanda Allah Taala ridho ya. Ibadah orang yang sakit, itu Abdullah anak Umar itu kesana dikajinya. Ibadah orang yang sakit, ibadah orang dalam kepayahan lebih tinggi derajat timbang daripada orang yang tenang, yang nggak sakit, yang sehat, yang lapang ya. Nah, jadi baik sebab perbuatan Allah itu baik, nggak ada yang jelek. Kita sangat baik sama Allah Ta'ala. Kalau kita sangat baik sama Allah Ta'ala, baiklah dapat sama kita. Kalau sangat buruk, buruk jadinya. Apalah salah satu contohnya, cemana lah. Anak 4 orang, duit cuman limpul. Apalah mau dibeliin? Gimana mau cek ini? Udah, aku ngaji, tempat sini berkata-kata deh. Sholat daripada lawak. Itu duit cocok diambil balik apa ditambahi? Ambil balik kan? Nah, makanya hilang duit itu. Tapi berkah aja orang ngaji ya, luar biasa juga ya. Ada ibu-ibu, dia gelisah kali ngaji. Kenapa bu? Kartu ATM saya hilang katanya. Bukan hilang, udah tempat itu, udah ngaji aja. Bisa selawat ya nanti pulang. Paling-paling tercecer. Nanti tunjukkan Tuhan didengar kalau tadi apa sebab ya kan. Macam film tunjukkan balik itu saya bilang. Dah ngaji, nggak open. Besok aja coba, ketakutan kenapa ketemu? Dapat Pak. Baca selawat dia kan. Ulang lagi kisahnya, waktu dia ngambil KTP, jatuh KTP. Berarti ikut ATM-nya kan, jatuh juga. Dia cari itu, ya jumpa. Payah lah tuh nyumbangannya? Nggak payah. Jadi saya sampaikan tadi Al-Quran itu. Maka kita ketika Zulaikha munajat ke Tuhan, ya Allah kau lebih mengetahui bagaimana cintanya aku kepada Mimin. Bukan ya? Yusuf ya. Nabi Yusuf, dia cintakan itu. Tapi itu kan kau yang bikin. Gitu cara dengarkan Eri ya. Kalau nggak apa, ini rahasia-rahasia ilmu kayak gini payah dapat ini. Ya Allah, kau lebih mengetahui bagaimana cinta kasih kepada Yusuf. Nabi Yusuf maksudnya. Tapi itu kan kau yang bikin gitu. Betul. Siapa yang bikin cinta itu? Macam kau cinta sama Mimin, siapa yang buat? Nah, kalau memang kau jadikan aku sama dia, tetapkan di hatiku ya Allah. Kalau nggak, buanglah tolong, tersisa aku karenanya. Enak kan dibahasakan ya. Al-Quran itu. Kalau memang nggak kau jadikan aku sama dia, buanglah di hatiku. Udah, Ustaz Dzulkarnain. Dia nggak gitu kali, dia cuma satu. Kalau berapa kau bilang tadi? Satu yang paling banyak yang ditambahin ini nggak berada ini satu aja yang kaya juga apa nih kemana. Jadi selesai dia munajat ke Tuhan, hatinya makin rindu. Alhamdulillah, senang dia jadi. Pasti jadinya itu. Kapan? Kita nggak sabar. Nenek baru nikah sama Yusuf. Nenek deh. Yusuf waktu itu mesti kerja sama menteri, naik pangkat jadi menteri, naik jadi raja. Di dalam kendaraan kuda raja lah, dengan cantik besar tegap ya kan. Nampaklah Zulaikha jalan di bawahnya. Kau tuh Zulaikha kan? Nggak berani nengok Zulaikha, udah nenek lah. Iya Sob, deh kan. Nah gini deh. Kamu masih mau aku kan? Mau kulamar kau ini. Apa jawab Zulaikha? Masa ngenyek lah Sob ya. Kenapa Nabi Yusuf mau? Nggak berapa hikmah di sini. Dipinang ya jadi dan nikah sama Zulaikha. Kenapa berani Yusuf? Karena kuasa Allah Ta'ala merubahkan ibunda balik kan. Maka disuruh tenang aja. Ya sabar, nenek baru nikah sama Yusuf. Kita mau cepat aja ya.
Batu kasih ganteng lah kan bukan. Itu dipikirkan ya bahasa Pikir. Supaya dapat ilmu sebenarnya jangan kacau dipikirnya ya, Hiri ya, supaya jangan kau nggak tidur. Kalau memang kau jadikan, tetapkan di hati. Kalau nggak, buang di hatiku nih, tersisa awak. Nggak tidur kan siksa itu. Nggak bisa tidur. Siksa itu. Kita di pantang coba bantal tidur. Alhamdulillah Tuhan nih pada Allah itu. Ada orang kata tidur kok. Siksa. Nggak bisa tidur. Melek aja ya. Jadi kalau udah dibuang, kau asal buang itu, hilang aja gitu, udah raib, habis. Tenanglah kau jadinya. Jadi jangan terjadi di sini, yang luas sekali kepada yang lain-lainnya. Kalau memang kau jadikan nantiku sama Yusuf, tetaplah di hatiku ini. Kalau tidak, buanglah di hatiku, tersisa aku kena Allah Ta'ala. Begitu yang lainnya. Udah Dam, ngerti kau? Dam, ada mobil murah, ya kan? Nah, kalau baik jadikan. Kalau enggak, udah buanglah di hatiku mobil tadi. Kalau nampak mobil, aduh, nanti kecewa kita, nggak jadi akhirnya. Rupanya selalunya apapun masalah, kalau selalu kita berharap amanah semuanya nggak ada apa-apa kok. Itu yang disampaikan resep kehidupan almarhum guru saya dulu, bukan menurut saya dia bilang ustad-ustad yang awak ini nggak ada apa-apanya waktu dulu ya. Waktu ngaji-ngaji untuk semua nggak ada ya. Ustad-ustad lain banyak yang ngajar tuh. Kalian kalau mau ngajar, jangan tengok kitab tuh ya gitu. Ya, terbalik pula. Orang pasti tengok kitab supaya jangan salah kan. Jangan gitu. Kenapa Tuhan? Nanti kalau kau baca untuk kita, oh nanti kita Darus Samin ini, nanti ini baca, oh, nanti ini aku sampai ikutlah nafsu kau mengajar sudah. Ikut nafsu kau. Bukan lillahi ta'ala lagi nih. Biar aja Allah Ta'ala yang ngaturnya. Serahkan semua Ta'ala apa yang pantas ucapkan. Enggak jangan. Keluarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Udah sampai ini ya, gitu caranya. Nanti ntar kan pengen ustaz kau kan. Sekarang udah bilang wali kutub lagi ya kan. Bukan tanggung. Ustaz Zulkarnain, Hasan Jainuddin Habib. Habib Hasan ini ya. Jadi supaya kita yang hadir jangan mencari bingung siapa yang bicara Habib Hasan. Ini dialah orangnya. Ininya rupanya gitu kan. Korek kelaminnya gitu kan. Kata kau cari kan. Habib Hasan itu inilah orangnya. Habib Hasan sebelah. Nah, itulah. Udah kan saya. Nanti di Mampir ada pembicara Syekh Mirat, pembicara Habib Hasan Jainuddin. Itulah kawan aku jarumnya kan. Ikut naik juga nama kau kan? Ikut naik juga lah. Ustaz Zulkarnain ya. Kawan juga. Muncul lebih tinggi lagi ya, wali kutub. Terkejut orang Pasar 9 ya, Masjid Pasar 9 semuanya kan. Wali kutub tuh kepala wali-wali. Makanya dibilang wali kutub tuh. Di atas wali-wali lagi dah itu. Memang betul Santan ada wali kutub itu belum kita. Santan picatnya ecek-ecek. Ada emang. Udah. Padahal amarah dan benci itu duka cita di dalam dunia dan siksa pula dalam akhirat nanti ya. Marah, benci itu tersisa dari diri kita, buang aja. Cara buangnya supaya bisa kita buang, amalkan yang tadi, jangan lihat sesuatu lihat menjadikan satu. Amanah itu. Dan padanya itu sebesar-besarlah bahaya dan darurat. Jatuh dalam kafir dan munafik. Nanti bisa jatuh dalam menjadikan kafir dan munafik. Nah, kata Ali radhiyallahu anhu ya. Ini kita dulu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.